Halo, selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Sesiapa yang belum subscribe, silalah subscribe untuk informasi yang lebih lanjut. Oke, hari ini saya ingin bercerita tentang kesehatan kanak-kanak. Ramai yang bertanya kepada saya macam mana mencegah supaya budak-budak kita, kanak-kanak kita tidak mudah jatuh sakit. Ataupun ramai yang bertanya kepada saya, macam mana Abah supaya budak-budak kita ini jangan selalu sakit, termasuk sekali penyakit seperti batuk-batuk dan selsema. Ramai yang komplain, ramai yang mengadu bahwa sentiasa batuk selsema saja. Walaupun tidak demam tapi sentiasa batuk selsema, ingus saja budak-budak dia, anak-anak dia. Kalau sembuh pun sekejap saja, 2-3 hari, paling lama 1 minggu, tiba-tiba ingus lagi, batuk-batuk lagi, ingus menitik sana panjang nomor 11 keluar di sana setiap hari. Sikit-sikit batuk, sikit-sikit selsema. Jadi apakah caranya, apakah tip yang boleh saya bagi supaya kanak-kanak kita, budak-budak kita ini susah untuk jatuh sakit terhadap batuk dan selsema? Oke, saya bagi 3 tips sahaja yang dapat saya kongsikan dan agak senang, agak simple untuk diikuti oleh semua ibu bapa di sana. Pertama sekali, nomor 1, sentiasa kasih makan labah diorang multivitamin. Tidak kira berapa umur anak, baru lahir pun boleh, umur 1 tahun, 2 tahun pun boleh bagi multivitamin. Ada dalam bentuk cecair, ada dalam bentuk tablet, ada dalam bentuk jelly, semua ini multivitamin. Jangan tanya apa jenama, balik-balik saya akan tanya, apa jenama, apa jenis? Ayah, ndak payahlah jenama jenis, yang penting dia multivitamin. Lepas itu ada lagi yang tanya, apa itu multivitamin? Ndak payah kau tahu apa itu multivitamin, pergi saja di farmasi atau di health store seperti Guardian atau Watson, cakap saja saya mau multivitamin, bilang banyak jenis itu, ambil beli saja mana yang kamu sanggup beli harganya. Sudah tentu kalau harga lebih mahal itu lagi bagus lah bah. Tapi yang penting asal ada. Jangan sibuk pasal jenis, jangan sibuk apa itu multivitamin. Yang penting ada. Yang penting dia multivitamin. Dan kebaikannya di Malaysia ini kalau multivitamin itu dia ada mineral juga, dia ada garam galian. Jadi bila kamu beli multivitamin, dengan secara sendirinya kamu sudah beli multivitamin dan multimineral. Oke? So, nomor 1, pastikan kanak-kanak sentiasa ada bekalan, diberikan multivitamin, multimineral, sekurang-kurangnya 1 biji 1 hari atau 1 sudut teh kecil 1 hari atau 1 titik 1 hari. Ada yang dijual dalam bentuk drops ataupun titik juga. So, dapatkan multivitamin. Itu nomor 1. Nomor 2, janganlah terlampau suka kasih makan budak-budak kita dengan junk food, makanan ringan ini. Keropok lah, gula-gula lah, coklat lah, ice cream lah. Seolah-olah tidak boleh hidup itu budak kalau tidak dibagi keropok lah, gula-gula, roti, biskut, ice cream, coklat. Sampaikan ada persepsi bahwa budak-budak ini mesti dibagi coklat, ice cream, barulah kita dianggap ibu bapak yang bagus. Ada deh, dari mana itu pendapat saya pun tidak tahu. Oke, saya punya budak sendiri, saya ajar dari kecil lagi supaya membenci gula-gula, membenci coklat, membenci keropok. Sampai sekarang sudah besar, kalau dia nampak keropok, gula-gula, sampai buruk itu keropok, gula-gula, coklat, sampai di rumah pun tidak kena makan, sebab dalam otak diorang sudah digosok sejak dari kecil bahwa gula-gula, keropok, biskut-biskut, roti-roti, semua itu tidak sehat.
Makan sekali-sekala, masa camping, masa birthday, masa tukar tahun, tiada hal. Tapi tiap hari itu saja dimakan, tiap hari itu saja hadiah, tiap hari itu saja makanan ringan yang kita bagi, memang tidak bagus. Makanan ringan ini, keropok ini banyak gula, coklat ini banyak bahan pengawet yang tidak bagus, yang menyebabkan mudah jatuh sakit, mudah batuk-batuk, mudah selisih kanak-kanak. Dia juga menyebabkan daya tahan badan turun, sehingga kan kanak-kanak, budak-budak itu senang jatuh sakit. Itu yang tidak bagusnya dengan junk food ini. Banyak bahan kimia, banyak bahan pengawet, banyak pewarna tiruan, banyak perasa tiruan, banyak gula, banyak garam, banyak bahan kimia, apa semua yang bikin cancer pun ada. Tapi itulah yang kita bagi sama budak-budak. Jadi kita mungkin tidak kena cancer, tapi kita akan menyebabkan diorang senang jatuh sakit, selalu batuk, selalu selesema, selalu ingus-ingus. Sebab daya tahan badan diorang turun, jatuh. Itu yang kedua. Jangan kasih biasa makan junk food sama budak-budak kanak-kanak kita ini. Yang ketiga ini penting dan agak kontroversial, tapi saya tidak peduli, saya kasih tahu saja karena itu yang saya tahu, itu yang saya alami sepanjang masa sampai bertahun-tahun sudah saya jadi dokter ini. Penting. Yang ketiga, jangan terlampau suka kasih minum susu. Masa baby tidak pandai makan makanan yang keras-keras, ialah tiada cara lain terpaksa kasih makan susu. Sudah pandai makan nasi, sudah pandai makan macam orang besar, umur 3 tahun, 4 tahun ke atas, kasih berhentilah itu susu pelan-pelan. Oke, susu memang sehat, tapi cara pembuatan, cara pembikinan susu itu saya tidak percaya lagi. Dari cara piara lembu sampai kepada memerah susu lembu, sampai kepada proses masuk dalam kotak, sampai kepada proses pasteurization, semuanya saya tidak percaya lagi sekarang. Memang sudah tidak bagus dan menyebabkan susu itu sendiri menjadi puncak kepada macam-macam penyakit, macam-macam pencemaran, macam-macam ketidakseimbangan hormon imun di dalam badan. Jadi kalau kau mau anak kau sehat, janganlah terlampau suka kasih minum susu. Masa kecil-kecil tidak dapat makan nasi keras, bolehlah minum susu. Sudah besar, pelan-pelan berhentikan susu. Tembirang itu bilang, mesti mau susu baru tulang kuat. Tulang kuat sebab kalsium. Kalsium itu dari mana? Bukan dari susu, dari sayur-sayuran. Lembu dapat dia punya kalsium dalam susu itu dari mana? Dari rumput yang dimakannya juga. Bukan dia pergi makan itu kalsium dalam bentuk batu. Dia makan dalam bentuk rumput. Ataupun kalau manusia dalam bentuk sayur-sayuran lah. Jadi kalau mau anak sehat, elakkan susu. Bukan sebab susu itu tidak bagus, sebab proses penyediaan pembikinan susu itu melibatkan banyak bahan kimia, melibatkan banyak yang tidak sehat, menyebabkan budak-budak tersebut senang jatuh sakit, daya tahan badan jatuh, dan sebagainya. Bukan budak saja, orang besar pun kalau lagi suka makan susu, lagi tidak sehat. Lagi banyak penyakit. Gastrik lah, masalah hormon terganggu lah, masalah imun terganggu lah, tidak kurangnya juga masalah cancer karena terlampau suka minum susu. Saya betul-betul tidak suka ini susu ini, saya anti susu. Dan betul, saya relatively healthy, memang sehat karena tidak minum susu. Anak-anak saya pun saya tidak kasih minum susu, supaya badan mereka sentiasa sehat, kuat, dan mudah melawan penyakit. 3 tips saya supaya anak-anak sentiasa sehat. Yang pertama, selalulah makan multivitamin. Yang kedua, elakkan makanan ringan, junk food. Yang ketiga, elakkan susu sebanyak yang mungkin. Sekian dan terima kasih.